Pak Prabowo sudah buktikan sebagai Menteri Pertahanan bahwa dia sudah hapus dan dia sudah berantas sebagian besar korupsi yang ada di Kementerian Pertahanan, di sektor pertahanan. Saya sebagai saksi hidup. Bulan pertama Pak Prabowo Menteri Pertahanan, di atas meja kerjanya sebagai Menteri Pertahanan, ada setumpuk kontrak senjata, pembelian senjata, alutsista ini dan itu dan ini. Nilainya 51 triliun rupiah. Nilainya 51 triliun rupiah. Perlu tanda tangan dia, tunggal. Tanda tangan dia tunggal. Dia kuasa anggaran Kementerian Pertahanan 51 triliun di batas meja. Dan ada laporan-laporan yang sampai ke dia bahwa kontrak-kontrak ini banyak mengandung korupsi. Korupsi berupa apa? Berupa markup. Ibu bapak tahu nggak markup itu apa? Saya kira semua tahu ya. Ini saya sudah katakan di mana-mana kok. Pesan, hati-hati Pak, media. Gak apa-apa. Lebih baik yang tahu kok, ya. Ini bukan hal baru kok. 3 tahun yang lalu saya sudah sebut, ya nggak? Betul nggak atau tidak? 3 tahun lalu bulan Juli 2020 saya sudah lapor, tapi tidak diperhatikan media. Mudah-mudahan hari ini diperhatikan media. Karena itu benar kok. Itu kebenaran. Saya bangga dengan kakak saya. Nilai dari kontrak-kontrak 51 triliun rupiah. Yang sampai ke meja dia 51 triliun. Saya yang termasuk dan beberapa orang termasuk yang lapor kontrak-kontrak ini banyak cacat Pak. Korupsi Pak. Markup sini, markup sana. Satu kontrak harga aslinya satu unit di $800 sampai meja Prabowo $10.800. Coba dihitung berapa? 1.250% markupnya. Berarti harga asli dinaikin 12,5 kali. Itu satu kontrak Pak. Terus ada kontrak lain 600%, 6 kali harga asli. Dan ini, dan ini, dan itu, dan ini, dan itu. Kakak saya hampir nggak mau percaya. Dia tahu ada bocoran. Dulu 2014 Pak Subari masih ingat Prabowo dijuluki prabocor, betul? Bocor, prabocor. Itu diejek namanya, betul nggak Pak Subari? Kita diejek, Prabowo diejek prabocor. Ternyata benar dia. Tapi yang lebih gila lagi, lebih dari dia menduga. Kebocorannya lebih dari diduga. Dia periksa, benar juga si Hashim ini. Hashim, saya dapat informasi dari rekanan lain. Benar juga, gila-gila. Diperiksa satu persatu. Hampir semua cacat. Semua cacat, Pak. Sewaktu itu nggak ada waktu lagi untuk tender ulang. Dia tidak mau tanda tangani. Satu kontrak pun dia tidak mau tangani. Dia kembalikan. Ada menteri yang mau tambah anggaran, dia kembalikan anggarannya ke Menteri Keuangan. 51 triliun. Pak, yang saya mau sampaikan, kalau Prabowo rakus dan korup, dia bisa minta 1% saja. Bapak bisa hitung kan? 1% dari 51 triliun itu berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Coba dihitung. Ibu-ibu bisa hitung nggak? Kalau Prabowo mau ambil uang rakyat, ya udahlah 1% saja. 1% dari 51 triliun itu berapa?
510 miliar tanda tangan Prabowo, minta 1%, rekanan kasih. Nggak ada yang menolak kok. Betul atau tidak? 510 miliar rupiah kan tidak sedikit, ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi Prabowo bukan itu. Dia sudah kenyang. Dia sudah cukup. 1%. 5%. Kalau dia minta 5% dari rekanan, pasti rekanan mau kasih 5%, betul? Itu berapa? Itu 2.500 triliun. Dia mau minta 10%, ibu bapak-bapak. Pasti rekanan tidak akan menolak. Betul atau tidak? Itu berapa? Itu 5,1 triliun rupiah. Tanda tangan Prabowo sangat berharga, ibu bapak-bapak. Tapi sejarah mencatat Menteri Keuangan dapat kembali 51 triliun rupiah. Prabowo tidak mau tanda tangani. Prabowo tidak tergoda dengan uang macam-macam itu. Ini penting untuk apa? Di situ Pak Prabowo jatuh cinta sama Pak Jokowi. Dia jadi pembantu dari presiden, sekarang Prabowo pendukung presiden. Karena dia tahu Pak Jokowi luar biasa. Pak Jokowi luar biasa, bersih, tulus. Di situ. Respect Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Di sebulan-bulan pertama. Hebat presiden kita, Syem. Saya lawan dia dulu, kita kan lawan dulu. Saya kan ikut lawan kan. Tapi ternyata Presiden Jokowi hebat. Kita dukung dia. Kita bersatu dua. Dan saya tidak menyesal. Dia bilang, saya tidak menyesal kita gabung sama Pak Jokowi. Pak Jokowi presidennya hebat, dia bilang. Itu contoh itu. Contoh itu. Pak Jokowi kaget, Pak Prabowo berantas. Pak Jokowi kan bisa pecat Prabowo kan? Presiden kok misalnya setiap saat menteri bisa dipecat kalau dia tidak berkenan. Tapi Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan ini luar biasa. Saya senang saya bisa bersaksi karena kita perlu pimpinan yang bersih. Kita jangan pilih pimpinan yang diragu-ragukan. Ya maaf. Jawa Tengah, 25% warga Jawa Tengah sakit stres dan sakit jiwa, gangguan jiwa. Itu kenapa? Kemiskinan, kondisi ekonomi, ibu-ibu banyak stres karena miskin. Ini yang kita tanggulangi, Pak. Ini yang kita harus ciptakan itu.